Onyo disebut polemik di tengah rumah tangga Ruben dengan Sarwenda. Polemik yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dengan Sarwenda belum juga menemukan titik temu. Ya, hal itu dikarenakan pihak Ruben dan Sarwenda belum juga bertemu untuk mendamaikan kliennya itu. Bahkan Minaula Sebayang selaku kuasa hukum dari Ruben saat ini sedang berupaya keras dengan kuasa hukum dari Sarwenda. Entah seperti apa nanti hasilnya, namun Minaula selaku kuasa hukum dari Ruben mengatakan jika kliennya masih memiliki komunikasi yang baik satu sama lain. Lantas apa penyebab renggangnya hubungan rumah tangga Ruben dan Sarwenda? Terungkapnya kabar keretakan rumah tangga Ruben dan Sarwenda saat ini membuat netizen juga menyoroti sikap Betran Pito yang kini memilih untuk tetap tinggal di kampung halamannya saat ini usai kepergian sang oma. Oleh karena itu, sikap Onyo saat ini pun menciptakan sebuah spekulasi lain yang menyoroti kabar miring yang selama ini menerpa dirinya dengan ibu itu. Lantas benarkah apa yang kini terjadi antara Ruben dan Sarwenda selama ini ada kaitannya dengan Onyo? Seperti yang aku bilang dari awal, jadi aku tuh serba salah gitu karena kan memang di adatnya Onyo itu dari awal dia emang anaknya kayak ya hangatlah istilahnya gitu dan keluarganya pun begitu. Pada saat aku kesana pun mereka kayak gitu. Mungkin kalau misalnya orang awal kesana kaget, ya aku juga sempat kaget tiba-tiba datang dipeluk gitu, waduh bingung juga gitu kan. Jadi ya akhirnya aku mengerti itu dan ya kalau misalnya ditanya, apakah aku sudah ada konsultasi? Ya seperti aku bilang dari awal kita udah baik konsultasi dengan psikolog. Jadi kayak segala sesuatu sudah dipikirkan jelaskan gitu. Mungkin kalau misalnya orang lain yang ternyata keluarganya berbeda caranya atau caranya mungkin yang kaku, ya itu kan udah kebiasaan masing-masing keluarga yang berbeda-beda gitu, ucap Sarwenda. Seperti orang bilang ilmu parenting, tapi nggak ada ilmu parenting yang pasti satu valid bisa cocok buat semua anak kan? Jadi menurut aku ya kalau misalnya mereka selalu merasa harus sama ya susah gitu. Tapi karena ini sudah mengganggu psikolog anak-anak aku, dan beneran kalian ya itu udah mulai bisa baca jeti itu udah sangat berbahaya menurut aku. Kalau aku tidak menindaklanjuti itu akan bergulir lama gitu. Dari dulu aku memilih diam. Karena aku kirain ini bisa diselesaikan dan sudah diselesaikan gitu. Sudah ditindaklanjuti jadi tidak ada salahnya. Aku mengambil hak aku gitu untuk memberi ketagasan ke semuanya gitu yang selama ini aku diam. Ya sekarang aku udah bisa bertindak, gak mau dibilang diam atau dibilang kayak yang gak ada pembelaan sama sekali buat anak-anak aku gitu. Orang ada batasnya ya, orang ada limitnya. Udah bertahun-tahun netizen sok tahu, udah bertahun-tahun netizen merasa dirinya yang paling benar. Dan merasa kalau misalnya kita sebagai public figure kita harus terima gitu. Tapi kita public figure kita kan juga manusia. Rasa sabar orang juga ada batasnya. Ketika kamu dikatain mulu tapi sebenarnya itu yang tidak terjadi kamu gimana? Dan ternyata kan emang ya mungkin karena selama ini Onyo nggak pernah pulang gitu atau ya orang di lingkupnya Onyo itu aja. Kayak aku cuma sama orang-orang di keluarga aku. Atau di situ-situ aja gitu. Jadi dia tidak melihat gimana Onyo dengan orang lain gitu. Tapi sekarang Onyo pulang gitu karena emang dia mau melayat buyutnya dia. Karena udah langsung permintaan dari ayah kandungnya dan akhirnya aku langsung mengokekan dan membelikan semuanya. Kayak mengatur semuanya lah gitu karena kan tahulah itu pasti udah urgen ya kan. Udah urgen jadi setelah sekian lama dia nggak pulang, dia pulang tapi dia juga bilang sama aku, Bunda nggak usah beliin aku tiket balik dulu gitu. Aku mau di sana. Dia juga stres dengan kayak kepikiran lah. Pasti anak-anak kayaknya gara-gara aku Bunda nanti kita diomongin terus. Dia ada rasa kayak gitu nanti gimana ya? Kalau adik-adik membaca kayak aku apa ya pastinya yang anak tiap hari diurusin. Tiba-tiba nggak ada ya hilang. Tapi kan gimana pun dari awal Onya udah ada keluarganya dan ketika waktunya dia meminta balik menemui keluarganya ya nggak boleh bilang tidak gitu loh. Dia juga udah punya hak untuk suara dia. Mau gimana gitu selalu kalau lagi video call selalu nanyain Onyo paling bilang bentar ya, sebentar lagi ya, sebentar lagi ya. Pasti nanyain terus Onyo kapan pulang, Onyo kapan pulang. Walaupun mereka kayak gitu Onyo. Tuh yang paling iseng sama dedek-dedeknya. Jagan tapi iseng juga gitu loh, jadi ya masih anak-anak yang masih suka ngisengin dedeknya gitu loh, ucap Sarwenda.
Terlepas dari spekulasi kabar miring yang beredar, Sarwenda nyatanya tetap berfokus pada tanggung jawabnya mengurus serta memantau tubuh kembang kedua anak kandungnya yakni Tan dan Thalia. Bahkan sesekali Sarwenda kerap memanfaatkan waktu senggangnya untuk mengajak kedua anaknya itu untuk berolahraga. Dan hal serupa juga sering ditunjukkan oleh Ruben Onsu pasca dirinya sembuh dari sakit yang diidapnya kemarin. Tak ingin melewatkan waktu dengan anak-anaknya, diketahui Ruben kini lebih banyak meluangkan waktu dengan kedua anaknya untuk menghabiskan waktu bersama. Kalau sekarang ini ya mencoba berpikir positif gitu. Karena kalau terus dipikirin waduh. Besok gua kenapa lagi? Besok lagi Jati Parno. Ya gitu, apalagi waktu kemarin masuk usia 40 tahun tuh ada aja mikir ini mikir itu. Tapi perlahan bisa melewati itu gitu. Saya syukurnya ya Tuhan masih selalu baik gitu. Saya masih dikasih kesempatan lagi dan terus saya masih terus berjuang. Makasih banyak ya dengan diri saya sendiri gitu ya, nggak apa-apa. Untuk sebagian orang kan yang nggak suka akan bilang negatif, yang suka ya mereka akan gitu. Tapi saya lagi nggak cari siapa yang suka siapa yang nggak, pokoknya kalau ditanya ya gua akan jawab, kalau nggak ya ngapain gua mesti PR ya teman-teman, ngapain nggak ada gua, nggak ada saya, punya Tuhan yang banyak kasih saya penghiburan gitu. Ya kasih saya penghiburan Jati buat saya gini, udahlah gua tetap Jati diri gue sendiri, gua enggak ada masalah. Sedih sebenarnya, sedih banget, masalahnya kayak aku difitnah berkali-kali terus-terusan gitu. Jati aku tuh sembah salah, aku tuh sedih banget. Soalnya beneran bentar-bentar aku dientar dibilangnya nanti aku kenapa nampa sama anak aku. Terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, Jati ya nggak ada apapun gugatan dari aku, nggak ada. Jati kalau misalnya ada yang bilang ada, tolong tanya ke mereka. Aku juga seorang ibu ya, Jati kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jati mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu. Jati aku juga kerja dari pagi sampai malam buat mereka. Aku berusaha selalu ada buat mereka. Jati tapi kan anak-anak gak bisa aku pantau terus 24 jam apa yang mereka lihat. Kalau apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga mereka itu masih dalam proses pembicaraannya, karena seperti yang kita ketahui kan Wenda juga sudah menunjuk kuasa hukum. Kuasa hukum yang berkaitan dengan adanya isu konsultasi, terus kemudian ada isu gugatan di PN Jakarta Selatan. Dan kemudian kuasa hukumnya juga menyatakan tidak ada niat, kan begitu. Ruben juga ada niat gitu ya. Jadi dengan kondisi yang seperti itu sebenarnya masalah yang timbul itu masih bisa dimediasi lah melalui kami. Kami sekarang lagi bicara intens ya, kuasa hukum Ruben saya dengan kuasa hukum Sarwenda sekarang lagi coba bicara gitu untuk mencari titik temu kira-kira rumah tangga ini mau seperti apa? Masalahnya mau diselesaikan seperti apa? Kan begitu ya? Karena kalau ada suatu persoalan dalam rumah tangga itu kan opsinya kan pasti hanya dua, masalahnya diselesaikan kemudian mereka baik-baik lagi rujuk gitu misalnya, atau memang ini sudah terlalu complicated masalahnya sehingga akhirnya harus opsi keduanya harus dipilih, yaitu mengajukan gugatan perceraian, kan begitu. Saya nggak tahu. Ya saya nggak pernah nanyakan tuh soal tinggalnya serumah atau nggak kalau mengenai masalah isu orang ketiga itu. Dari Ruben sendiri tidak ada secara tegas bicara berkaitan dengan masalah orang ketiga, dan sebelum Sarwenda menunjuk kuasa hukumnya kan juga Sarwenda bicara dengan saya juga kan begitu ya. Dari pembicaraan saya dengan Sarwenda juga nggak ada bicara dengan tegas mengenai masalah adanya orang ketiga. Kan begitu ya, apakah masih belum disampaikan atau memang nggak ada itu nanti dalam pembicaraan yang lebih dalam. Dan lanjut dengan kuasa hukumnya Wenda mungkin pasti akan kelihatan nantinya, tapi sampai hari ini masih belum ada hal-hal yang seperti itu dengan Sarwenda. Juga bisa saja terjadi keributan-keributan mengenai masalah. Bagaimana cara, apakah itu masalah adalah masalah ini kan pasti selalu ada. Karena anak-anaknya ini kan sudah bisa membaca berita. Tidak mau mendengar Jati Sarwen gak mau mendengar anaknya. Entar Tibo bertanya, kok ibu yang menggugat bapak? Sedangkan itu tidak benar gitu. Nah itu yang dihindari, makanya klien kami sangat tidak nyaman. Kita mohon bantuan juga dari teman-teman media untuk meluruskan itu. Komunikasi Sarwenda dengan Ruben itu masih berjalan ya, artinya masih sering chatting-chattingan mengenai masalah informasi tentang anak atau hal-hal apapun yang mungkin dari hasil pembicaraan saya dengan kuasa hukumnya Sarwenda itu. Jadi tolong jangan-jangan dibuat tambah pusing lagi.
Jeti, mohon maaf sekali teman-teman, aku udah jawab semuanya. Jeti, teman-teman juga tolong mengerti posisi aku ibu yang punya anak dan lagi berjuang buat anak-anak semuanya. Saksikan terus Tren Selebriti, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Tren Selebriti.